Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Ian Nepomniachtchi meninggalkan 3 pesaing terdekatnya 1 poin di belakang. Setelah tadi malam sendirian memetik poin penuh atas kompatriotnya Kirill Aleksenko. Sedangkan 3 pesaingnya hanya bermain remes dengan lawan-lawannya. Tadi pagi kita sudah ulas permainan Ian Nepo. Di sore ini kawan kita akan ulas permainan yang sebetulnya cukup menarik dengan drama pengorbanan menteri, tapi sayangnya permainan juga berakhir dengan remis. Partai ini terjadi antara Wang Hao versus Alexander Grischuk. Di sini Alexander Grischuk memegang hitam, Wang Hao memegang putih, mengawali permainan dengan pion E4. Dibalas Grischuk dengan French defense, pion E6, pion D4, pion D5, kuda C3, kuda F6, pion E5. Kita temui sistem klasik atau variasi klasik. Kuda lompat ke D7, kuda putih lompat ke E2. Pion F4 juga bisa dimainkan oleh putih, tapi Wang Hao memilih kuda lompat kembali ke E2. Sekarang pion C5 balas Grischuk, langsung memberi tekanan pada pion D4. Pion C3, kuda hitam C6 kembali memberikan tekanan pada pion D4. Pion F4 lanjut Wang Hao mendorong pionnya terlebih dahulu ke peta F4 agar nanti waktu kuda putih lompat ke peta F3, pionnya tidak terjebak. Dan Grischuk melanjutkan pengembangan gajah E7. Kuda putih F3, pion F6 ingin membongkar struktur pion putih. Tantangan ditolak oleh Grischuk, memainkan gajahnya berkembang ke E3. Grischuk rokade di langkah ke-9 dan Wang Hao melanjutkan dengan pion G3. Setup piramida pion yang cukup cantik, yang cukup solid dari Wang Hao. Admin juga pernah mengulas permainan French defense dengan setup putih seperti ini. Permainannya kawan-kawan bisa lihat dan coba cek link videonya di kolom deskripsi. Di akhir pertandingan, Grischuk juga berkomentar tentang setup yang dibikin oleh Wang Hao ini. Setup yang dibuat putih ini sangat ambisius, kata Grischuk. Dan permainan berlanjut oleh Grischuk, memainkan menterinya ke B6 mengincar pion B2. Di pick up oleh menteri putih D2 dan Grischuk melanjutkan pion C pukul pion D4. Dipukul balik menggunakan kuda F. Beberapa analisis atau komentator melihat langkah Wang Hao ini lebih baik memukul pion hitam ini menggunakan kuda E. Inilah variasi yang menurut para komentator atau analisa merupakan langkah terbaik bagi putih. Tapi Wang Hao lebih memilih memukulnya dengan kuda F. Dan di sini terlihat kuda putih mengincar pion E6. Grischuk mengantisipasinya dengan langkah kuda ke peta C5, membuka diagonal peta terang bagi gajahnya untuk membackup, juga kudanya membackup pion E6 ini. Dan Wang Hao melanjutkan dengan pion pukul pion F6, dipukul balik menggunakan gajah. Sekarang kuda lompat ke B3, memberikan 2 kali tekanan pada kuda C5 ini. Kuda hitam pun lompat ke peta E4 menghindari dari ancaman 2 perwira putih dan menawarkan untuk pertukaran menteri kawan di sini. Wang Hao menolak, dia melangkahkan menterinya ke D3, menteri hitam juga bergeser ke C7. Sekarang gajah putih berkembang ke G2, mempersiapkan rajanya untuk melakukan rokade pendek. Putih juga mempunyai opsi nanti kawan untuk melakukan rokade panjang juga. Dan Grischuk menarik mundur kudanya ke D6 menghindari ancaman dari gajah. Gajah putih turun ke F2, kuda hitam ke C4 mengincar pion B2, di pick up oleh menteri di C2, kuda hitam lompat ke E7, dan barulah di langkah ke-19 ini kawan, Wang Hao melakukan rokade pendek dan pion E5 lanjut Grischuk. Langsung ingin membuka lajur-lajur di peta pusat. Tantangan diterima oleh Wang Hao, pion pukul pion. Grischuk tidak melanjutkan pukul pion putih, mengembangkan gajah ke F5, memberikan ancaman bagi menteri C2. Dan disinilah kawan, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa partai ini akan disuguhi drama pengorbanan menteri. Yang melakukan pengorbanan menteri kali ini adalah Wang Hao kawan. Di posisi seperti ini, dia tidak memindahkan menterinya dari ancaman gajah hitam, memilih langkah pion pukul gajah F6. Dan langkah pion pukul gajah F6 ini kawan, menurut kacamata engine,
Langkah ini adalah sebuah langkah blunder dari Wang Hao. Kita lihat saja apa kompensasi yang didapat oleh Wang Hao dengan langkah pengorbanan menterinya. Pion pukul kuda lanjut Wang Hao. Beteng hitam digeser ke E8. Wang Hao tidak langsung pukul pion di peta D5 ini kawan. Dia melanjutkan dengan langkah kuda ke F4 terlebih dahulu, memberikan 2 kali tekanan pada pion D4. Dan Krisyuk menggeser kudanya ke peta B6. Bila pada posisi ini beteng langsung pukul pion kawan, kuda akan pukul pion hitam ini dan menggarpu beteng serta menteri nantinya. Oleh karena itu, Krisyuk tadi melangkahkan kudanya terlebih dahulu ke peta B6 untuk memperkuat posisi pionnya. Wang Hao pun masih melanjutkan dengan langkah yang kurang akurat kawan, dengan langkah kuda pukul pion. Mungkin langkah gajah pukul kuda terlebih dahulu bisa dipertimbangkan oleh putih. Setelah dipukul balik oleh menteri skak, kuda putih bisa menutupnya di peta D4. Dan masih tetap saja beteng akan tertahan untuk memukul pion E7 ini karena nantinya akan mendapatkan garbuan dari kuda putih. Variasi ini sedikit lebih baik kawan, atau bahkan lebih baik dengan langkah Wang Hao tadi yang memutuskan dengan langkah pukul pion. Kuda hitam pukul balik kuda putih, dipukul balik oleh gajah skak, sekarang raja ke H8. Dan coba kita lihat kawan, sampai langkah ke-25 ini, apa kompensasi yang didapat oleh Wang Hao dengan langkah pengorbanan menterinya di langkah ke-21 tadi. Jika kita hitung bidak-bidak di atas papan, Wang Hao mendapatkan kompensasi 2 perwira minor hitam serta 2 pion hitam. Tapi kompensasi seperti ini rasanya masih belum cukup dari nilai sebuah menteri. Tapi kita lihat saja apa yang bisa diperbuat oleh Wang Hao di langkah berikutnya. Di sini Wang Hao melanjutkan dengan langkah kuda ke D4 memberikan ancaman bagi gajah hitam. Krisyuk tidak memindahkan gajahnya, dia memilih mengancam gajah putih di peta D4. Gajah dilindungi pion di C4, sekarang gajah lompat atau bergeser ke G6 menghindari ancaman dari kuda. Mungkin langkah gajah ke peta D3 dengan tempo mengancam beteng bisa jadi pilihan bagi hitam. Setelah beteng bergeser ke D1, barulah gajah bisa bergeser ke G6. Memang langkah ini seperti terlihat buang-buang tempo kawan, tapi ini juga merupakan taktik defleksi. Di sini Krisyuk langsung melangkahkan gajahnya ke G6 dan kuda ke E6 balas Wang Hao. Beteng pukul pion. Beteng A digeser ke E1 oleh Wang Hao untuk memberikan backup bagi kudanya. Dan gajah hitam ke F7 memberikan tekanan kuda putih. Sama-sama memberikan tekanan kawan, langkah gajah ke peta F5 jauh lebih kuat. Inilah akibatnya jika hitam meletakkan gajahnya di peta F7. Wang Hao melanjutkan dengan langkah pukul pion, dan terbukalah lajur E bagi kedua beteng saling berhadapan. Di sini langkah respon dari Krisyuk adalah langkah gajah pukul gajah. Ini merupakan langkah blunder atau langkah kesalahan dari Krisyuk kawan. Langkah beteng pukul beteng harusnya jadi pilihan bagi hitam. Setelah mungkin dipukul balik oleh gajah putih, raja bisa pukul kuda. Gajah pukul gajah hitam dipukul balik oleh menteri, beteng pukul menteri, dan raja pukul beteng. Walaupun putih unggul 2 pion atas variasi ini kawan, tapi dia masih mempunyai beteng yang bisa melawan atau jauh lebih kuat daripada gajah. Dan permainan akan cukup menarik untuk tetap dilanjutkan. Tapi sayangnya pada posisi seperti ini kawan, Krisyuk memilih langkah gajah pukul gajah terlebih dahulu. Beteng pukul beteng balas Wang Hao, dipukul balik oleh menteri hitam. Kuda lompat ke F5 mengancam menteri, menteri bergeser ke F8, dan gajah putih ke D4 skak. Menteri sudah tidak mempunyai tempo lagi untuk pukul kuda putih ini. Raja bergeser ke G8, barulah sekarang pion pukul gajah hitam. Di sini kawan, di langkah ke-34 ini, jika kalian melihat dengan Stockfish, maka kedudukan akan kembali berimbang. Walau hitam masih mempunyai menteri, tapi dengan komposisi bidak di atas papan, Stockfish menilai langkah atau permainan masih cukup berimbang. Inilah tadi kawan akibat kesalahan dari Krisyuk di langkah ke-30 tadi untuk melakukan gajah pukul gajah terlebih dahulu.
Permainan dilanjutkan oleh Chris Chuk memainkan pion H5. Pion D6 lanjut Wang Hao. Raja hitam bergeser ke H7. Kuda lompat ke E7 memberikan open serangan bagi menteri hitam. Menteri bergeser ke E8 untuk mencegah pion maju ke depan. Beteng naik ke peta F6. Beteng hitam bergeser ke D8 dan gajah turun ke C3 untuk mencari tempat yang aman dengan backup pion yang ada di peta B2 ini. Chris Chuk akhirnya memutuskan langkah beteng pukul pion, dipukul balik oleh beteng putih. Kuda dipukul oleh menteri, sekarang beteng turun ke D4. Ini untuk menghadang pergerakan pion hitam yang akan didorong maju ke depan dan akan membentuk beteng pertahanan bagi raja putihnya nantinya. Dan dengan posisi bidak seperti ini kawan, putih mempunyai gajah petak gelap dan nantinya pion didorong maju ke peta A3 ini akan membentuk fortress kalau bahasa Inggrisnya. Sebuah benteng yang sangat sulit untuk ditembus oleh hitam. Dan kemungkinan permainan akan berakhir remis dengan melakukan gerakan yang berulang. Permainan dilanjutkan oleh Chris Chuk dengan raja ke G6. Pion A3, menteri ke E3 skak. Di sini kawan di langkah ke-41 sebelum melangkah Wang Hao menawarkan remis. Dan Chris Chuk pun menerima tawaran remis dari Wang Hao ini. Di langkah ke-41 ini mereka sepakat untuk remis. Sangat disayangkan sekali kawan permainan dari Chris Chuk ini setelah tadi Wang Hao melakukan pengorbanan menteri di langkah ke-21. Chris Chuk tidak mampu atau tidak bisa memanfaatkan keunggulannya yang masih mempunyai menteri. Bahkan dia sempat melakukan kesalahan besar atau blunder di langkah ke-30 sehingga bisa dimanfaatkan oleh Wang Hao memanfaatkan kedudukan pada posisi yang seimbang. Yang akhirnya di langkah ke-41 ini kawan, mereka pun sepakat remis. Itulah kawan-kawan permainan antara Wang Hao versus Chris Chuk. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan menemani waktu kalian untuk ngabuburit. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.